Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih dalam mata kuliah mikrotik dengan menggunakan VirtualBox. Pada intinya, pada kesempatan kali ini sekarang kita akan membahas tentang yang namanya routing. Ya. Routing itu ada dua jenis, tipenya ada routing statik, ada routing dynamic. Di mana routing statik itu adalah sebuah routing yang kita tulis secara manual, sedangkan untuk routing dynamic memerlukan beberapa algoritma ya seperti OSPF atau EIGRP, di mana di saat merouting router itu cukup memasukkan IP yang terhubung dengan dirinya sendiri. IP ya network yang terhubung dengan dirinya sendiri. Dan ketika dia akan mencoba merouting ke router-router lain, akan diperbarui secara otomatis berdasarkan data yang sudah ada pada router itu sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat sebuah routing. Kenapa sih routing itu penting? Routing itu adalah untuk menghubungkan atau mengkoneksikan antar perangkat router, di mana antar perangkat router ini akan berkesinambungan satu sama lain sehingga terbentuklah sebuah network yang cukup besar dan cukup luas. Contohnya seperti Telkomsel dengan IndiHome-nya misalkan. IndiHome-nya tentu memiliki sebuah kantor pusat atau sebuah layanan ISP, Internet Service Provider, di mana setiap daerah pasti memiliki sebuah router cabang. Nah, router cabang ini akan terkoneksi semuanya dari Sabang sampai Merauke hingga semuanya akan terhubung oleh router pusat. Dan dari router pusat akan melakukan routing lagi, baik ke router Singapura ataupun ke router misalkan Australia. Nah, dari router Australia atau Singapura nanti akan routing lagi. Nah, oleh sebab itu maka kita dapat merasakan yang namanya layanan internet, di mana saling merouting satu sama lain. Nah, seperti yang kalian lihat, seperti penggalian kabel di pinggiran jalan. Maaf, di sini penjalannya terganggu, sedang ada pembangunan fiber optik. Nah, itu adalah proses penarikan kabel untuk menghubungkan antara router satu dengan router yang lain. Bahkan routing ini seringkali bisa membelah gunung ataupun membelah lautan, karena tidak mungkin sebuah koneksi gitu dipancarkan melalui satelit, maka harus menggunakan kabel FO. Nah, kabel FO ini adalah sebuah proses penarikan kabel untuk menghubungkan antar router. Kita tidak perlu berbicara tentang bagaimana caranya menghubungkan router dari Sabang sampai Merauke, karena itu terlalu kompleks. Nah, untuk pembelajaran kali ini yang sederhana sekali ya, yang paling sederhana adalah seperti ini, di mana di sini ada sebuah skema, ada internet ya, internet di sini interface-nya ISP dengan menggunakan DHCP server. Nah, masuk ke router 2 warna biru R2, lalu interface-nya Ether 1, dia masuk DHCP client. Artinya ISP ini akan memberikan IP otomatis ke Ether 1. Lalu Ether 2 ada IP ya, di mana Ether 2 ini menghubungkan ke router 1. Lihat di sini terdapat dua router, di mana Ether 1 ini dan Ether 2 saling terkoneksi dengan menggunakan network yang sama, yaitu 11.11.11 1 dan 11.11.2. Sedangkan Ether 2-nya di sini untuk jaringan klien. Nah, kita akan mencoba bagaimana caranya supaya klien kita dapat mengkoneksi sebuah internet dengan cara melewati dua buah router. Tentunya harus ada routing dari router 1 supaya klien dapat terkoneksi ke internet. Ingat ya, routing itu adalah menghubungkan antar router. Bagaimana router 1 akan kita coba koneksikan dengan router 2. Ini adalah gambaran dari topologi kita ya. Dan untuk di VirtualBox itu sendiri, di sini saya sudah setting. Di sini kita akan membuat dua router, router 1 dan router 2, di mana settingannya untuk Ether 1 disetting NAT. Lalu Ether 2 pada router 2 kita setting internal network dengan nama routing. Lalu kita bangunkan
mikrotik R1 di mana Ether 1 supaya bisa kehubung ke Ether 2 sama-sama menggunakan internal network dengan nama routing. Sedangkan Ether 2 untuk ke jaringan LAN menggunakan internal network namanya LAN. Nah, ini yang membedakan ya dengan menggunakan virtual box ya. Tapi kalau misalkan kalian punya router langsung tinggal konfigurasi aja router satunya. Nah, tapi ini karena kita menggunakan virtual box, maka konsepnya seperti ini. Oke, kita balik lagi ke virtual box-nya. Di sini kita akan mencoba menginstal, yaitu biasa new, namanya R1. Kita taruh penyimpanannya. Pastikan penyimpanan kalian dalam kondisi yang baik, artinya tidak penuh, ya. Lalu tipenya kita pilih other, versinya kita pilih unknown. Kita pilih next. Nah, saya memakai 512 ya. Saya pilih next, saya pilih create, lalu saya next lagi, ya, sekitar 2 GB lah ya untuk penyimpanannya. Nah, kalau sudah kita buat, kita play atau kita start. Nah, di sini dia akan memintakan sebuah file ISO. Kita buka file ISO-nya. Nah, bisa dibuka di sini. Kita pilih mikrotik yang versi terbaru 6458. Saya open lalu kita start. Dan kita akan mencoba menginstal untuk R1 atau router 1. Oke, selanjutnya kita ketik A, menginstal semuanya, lalu kita ketik I, lalu kita pilih Y, lalu kita pilih Y lagi. Sampai proses penginstalan selesai. Nah, kalau sudah, sebelum kita reboot, pastikan untuk ISO-nya kita hapus dulu. Ada di storage, lalu kita pilih yang mikrotiknya, lalu kita pilih gambar kaset, kita remove dulu, kita hilangkan dulu, oke, supaya nanti tidak terinstall lagi. Kita buka untuk router R1-nya, baru kita enter, kita reboot. Fungsinya agar nanti dia tidak kembali terinstall lagi. Jadinya harus dihilangkan dulu file ISO-nya. Nah, kita sudah masuk ke sistemnya. Ya, sekarang kita matikan dulu. Ya, kita akan membuat 2 buah router. Ya, dengan cara mengcloning ya. Mengcloning artinya kita nggak perlu lagi repot-repot menginstal lagi. Passwordnya, do you want to listen? Saya pilih no. Oke, kalau sudah kita sistem shutdown untuk mematikan. Kita matikan dulu R1-nya. Nah, sekarang kita cloning karena kita mempunyai 2 buah router. Kita clone menjadi R2. Lalu jangan lupa penyimpanannya di tempat yang sama, boleh nggak Pak? Gitu ya. Di tempat yang berbeda, boleh nggak Pak? Ya terserah. Kalau buat penyimpanan tidak jadi masalah. Sudah. Nah, ini yang paling penting ya. MAC address-nya harus berbeda karena antar router itu pasti memiliki MAC address yang berbeda. Maka kita pilih create new MAC address and all network adapter. Nah, ini kita buat MAC address yang baru. Lalu kita next, lalu kita pilih clone. Oke, sudah terbentuk. Jadi ada 2 sekarang router kita, lalu ada 1 klien. Kita balik lagi ke skema. Nah, ini
Nah, kira-kira mana dulu yang akan kita konfigurasi? Nah, cara konfigurasinya, routernya harus satu-satu dulu dari internet. Dari internet ya, masuk ke router 2. Nah, berarti router 2 ini harus mendapatkan akses internet. Berarti kita harus konfigurasi dulu router 2. Ingat, Ether 1 untuk DHCP client dengan NAT, Ether 2 untuk jaringan routing. Sekarang kita pilih router 2-nya. Lalu kita pilih network ya. Ada tersatunya NAT ya. Lihat nih. Ether satunya NAT, Ether 2-nya internal network. Internal network. Nah, ini kita aktifkan internal network. Oke. Jangan lupa namanya kita ganti dengan routing. Nah, routing, lalu advance-nya, permisinya kita allow all, lalu kita oke. Nah, satu lagi kita buat adapternya untuk konfigurasi dengan menggunakan Winbox ya. Dengan menggunakan Winbox, maka kita butuh tambahan lagi nih Ether 3-nya nih ya. Untuk membuat sebuah koneksi ya. Artinya apa? Supaya ini LAN router 2. Nah, ini LAN R2. Nah, di sini saya buat lagi supaya saya bisa mengkonfigurasinya melalui Winbox. Nah, jadi ada 3 untuk router 2-nya. Adapter satunya NAT, adapter 2-nya untuk ke routing ke router, sedangkan 3-nya untuk ke lokal. Nah, jangan lupa klien kita di sini harus kita aktifkan networknya juga. Networknya supaya terhubung, maka kita ganti namanya menjadi LAN router 2. Lalu kita oke. Cocok ya? Jadinya untuk kliennya kita coba konfigurasi ke internal network yang ada di router 2. Lalu di sini router 2 sudah ada internal network LAN R2. Artinya terkoneksi antara R2 dengan klien. Nah, sekarang kita nyalakan kliennya. Dan juga kita nyalakan router 2-nya. Kita tunggu beberapa saat. Oke, router kita sudah menyala, klien kita sudah menyala. Kita lihat dulu IP-nya ya, buka CMD. Seperti biasa IP config ya. Di sini IP saya 192.168.10.100. Sudah sesuai dengan skema. Lihat 192.168.10.100. Tapi klien ini saya pinjam dulu untuk konfigurasi router 2 gitu ya. Oke. Kalau sudah masuk CMD-nya, kita minimize, kita buka Winbox-nya. Karena di IP router 2 itu masih kosong, lihat nih, nggak ada IP address-nya, maka kita tidak dapat login dengan menggunakan IP address, tapi menggunakan MAC address. Gunakan login MAC address-nya, lihat masih kosong, IP-nya masih baru. Lalu kita connect seperti ini. Oke, lalu kita oke. Nah, ingat ya, di sini kita setting yaitu Ether 1 dan Ether 2 saja. Ether 1 dan Ether 2. Ether satunya di sini untuk koneksi ke internet, sedangkan Ether 2-nya untuk koneksi ke router Ether 1. Nah, DHCP client. Nah, sekarang kita buat DHCP clientnya, yaitu IP, lalu ada DHCP client. Kita buat tanda plus,
Lalu interface-nya di Ether 1 ya, langsung di-apply aja semudah ini. Lalu di oke. Nah, lihat sudah dapat IP dari ISP atau dari internet. Sekarang kita buka new terminal. Pastikan untuk mengecek apakah router kita sudah mendapatkan IP ping 8888. Sudah jalan. Sekarang ping menggunakan domain. Pastikan DNS-nya sudah berjalan, oke. Artinya router R2 saya di sini sudah mendapatkan koneksi internet. Nah, sekarang ini ya. Nah, di sini sudah finish. Saya kasih gambar hijau saja yang sudah selesai. Nah, ini sudah selesai ya. Sudah oke. Nah, sekarang tinggal Ether 2. Kita akan membuat IP Ether 2 yaitu 11.11.11.2/24. Berarti ada di IP, lalu di address tanda plus 11.11.11.2. Jangan lupa slashnya 24. Letakkan di Ether 2 apply lalu oke. Nah, sudah ada IP-nya. Nah, karena di skema ini sudah juga selesai, saya tanda checklist. Nah, karena router 2 ingin memberikan akses ke Ether 1, maka kita aktifkan firewall NAT-nya ya. Firewall NAT-nya kita aktifkan agar Ether 1 dapat mengakses internet atau bisa keluar menuju akses internet. Lalu kita pilih IP firewall, lalu NAT tanda plus general, pastikan chainnya search NAT, actionnya langsung kita buat masquerade, di apply lalu di oke. Nah, caranya bagaimana si klien nanti dapat koneksi internet? Kita buka dulu aja nih. Pastikan gateway. Nah, ini. Oh, tidak bisa ya. Karena kita belum dapat IP ya. Kita biarkan saja karena sudah ada masquerade-nya, insya Allah sudah dapat terkoneksi dengan internet. Kita perhatikan IP address-nya juga sudah ada. Sudah ada kan? Untuk Ether 1 dan Ether 2. Ini yang paling penting statik ya. Yaitu 11.11.11.2. Nah, kalau sudah finish, kita bisa close. Ya, kita minimize, lalu kita pindahkan colokannya untuk klien yang tadinya nyolok di router R2. Nah, sekarang kita akan coba konfigurasi router R1. Kita lihat skemanya. R1 Ether 1-nya internal network dengan nama routing. Ether 2-nya juga sama internal network dengan nama LAN R1 atau namanya LAN aja. Nah, sekarang kita coba setting untuk networknya. Untuk adapter 1 tadi internal network namanya routing. Nah, ini jangan lupa advance-nya kita beri akses. Lalu untuk adapter 2-nya kita beri, lalu kita internal network juga namanya adalah LAN. Namanya LAN. Internal network. Oke. Allow all. Lalu kita oke. Nah, seperti ini. Lalu untuk kliennya jangan lupa kita ubah networknya menuju ke LAN. Nah, ini menuju ke LAN, kita oke. Nah, kita pindahkan lagi ke router 2 nih, ke LAN. Nah, selanjutnya sekarang kita nyalakan untuk router satunya. Berarti sekarang sudah ada 3 mesin yang berjalan. Router 1, router 2, dan juga klien. Pak, R2 dimatikan nggak? Jangan dimatiin. Kalau dimatiin paketnya nggak akan sampai. Nih, kalau kalian dimatikan paketnya, ya udah klien nggak akan bisa koneksi ke internet. Sekarang kita akan konfigurasi IP pada Ether 1 dan Ether 2 pada router 1. Nah, ini sudah saya kembalikan lagi kliennya masuk ke router
masuk ke Ether 2. Oke, sudah muncul. Kita buka lagi. Buka XP-nya ini. Kita buka lagi Winbox-nya. Nah, IP-nya masih 0 karena sudah terhubung dengan router 1. Kita masuk dengan menggunakan MAC address, kita connect. Kita oke. Nah, tugas kalian sekarang masukkan IP untuk Ether 1 dan Ether 2. Ether 1-nya 11.11.11.1. Lalu Ether 2-nya 152, 128, 10, 1. Nah, ini tolong dicatat ya. Kita masukkan IP address plus 11.11.11.1/24 di Ether 1 apply, lalu oke. Lalu ditambah lagi 192.168.10.1/24 adanya di Ether 2 apply, lalu di oke. Kita buka new terminal. Nah, sekarang kita coba ngetes ngeping. Ini sudah dibuat. Nah, sekarang kita akan coba mengeping ya. Mengeping dari Ether 1 ke Ether 2. Coba di ping. Nah, warnanya pink kan. Coba kita ping. Ping 11.11.11.2. Sudah dapat koneksi ya. Ctrl C. Sekarang kita ping ke 8. Nah, ini permasalahannya. Nah, inilah fungsinya routing di sini, no route to host. Artinya paketnya tidak bisa ke internet karena belum dihubungkan antara router 2 dengan router 1. Nah, disinilah dinamakan sebuah routing, yaitu menghubungkan router 1 dan router 2. Nah, kita lihat di sini skemanya. Ingat, di sini ada klien. Ini IP address klien 192.168.10.100. Klien menggunakan alamat IP 10.1 yaitu Ether 2 sebagai gateway. Ingat ya, klien menggunakan IP 192.168.10.1 sebagai gateway. Pertanyaan saya, R1 kira-kira berapa gateway-nya? Berapa? Router 1 11.11.11.1 berapa gateway-nya? Ya, betul. 11.11.11.1 menggunakan IP 11.11.11.2 sebagai gateway-nya. Nah, berarti Ether 2 gateway-nya si Ether 1. Sementara Ether 2 gateway-nya si klien. Nah, saling berkesinambungan. Nah, ini yang paling terpenting dalam sebuah router, yaitu routing, yaitu menentukan gateway-nya. Berarti untuk Ether 1 menggunakan alamat IP 2 Ether 2 pada router 2 sebagai alamat gateway-nya. Ingat ya, berarti Ether 1 ini IP gateway-nya 11.11.11.2. Nah, sekarang kita coba masuk ke routing. Ada IP, lalu ada root. Nah, IP ini terbentuk otomatis ketika kalian men-setting sebuah IP address. Ya, kita tambahkan. Nah, ini dia. Ada destination dan juga gateway. Nah, destination saya isi 0000, artinya kemanapun keberapapun IP-nya. Ya, jadi IP-nya tidak terbatas karena di sini sifatnya DHCP, IP-nya selalu berubah-ubah. Ya, IP yang ada di Ether 1 di sini berubah-ubah, networknya tidak sesuai karena DHCP, maka di sini kita buat general atau umum. Berapapun alamat IP-nya 0000, maka router 1 menggunakan gateway 11.11.11.2 sebagai akses internetnya. Lalu kita apply, lalu kita oke. Nah, sudah masuk. Ya, ingat ya, berapapun IP-nya di router 1 akan menggunakan gateway 11.11.11.2. Nah, tadi ping ke 88 nggak bisa ya. New terminal tadi nggak bisa ping ke 88. Sekarang kita akan coba ping ke 8888. Nah, sekarang sudah dapat koneksi internetnya, yaitu ping ke 888 yang sebelumnya tidak bisa
berarti sudah terrouting ke R1-nya ke R2-nya. Nah, muncul lagi permasalahan baru. Kenapa kita tidak bisa mengeping dengan menggunakan domain? Lihat. Tidak bisa. Karena apa? Karena google.com ini tidak dikenal oleh si router R1. Oleh sebab itu, kita pasang DNS. Ada IP, lalu ada DNS. Kita lihat, nah ini DNS servernya, masukkan server Google 888, lalu di apply, lalu di OK. Nah, sekarang bisa ping google.com. Nah, sudah bisa. Router R1 sudah dapat terkoneksi ke internet. Lalu bagaimana Pak dengan klien? IP-nya kan sudah sama tuh, gateway sudah sama. Kita ping 8888. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena di router kita belum kita aktifkan firewall NAT-nya. Nah, berarti kedua router ini harus diaktifkan firewall NAT-nya. IP, firewall, lalu pilih NAT, plus generalnya searchnet, action-nya masquerade, apply, dan juga oke. Nah, sekarang kita cek klien kita. Nah, sudah bisa ngeping ke Google. Artinya apa? Paketnya sudah tersalurkan dengan baik dari klien melalui Ether 1, lalu melalui Ether 2 ngerouting. Nah, ngerouting Ether 2, lalu Ether 2 akan mendapat akses internet. Nah, seperti inilah proses routing untuk menghubungkan antara router 1 dan router 2 untuk keluar mengakses ke internet. Silakan dapat dicoba. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.